Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Ganda 09. Pada video kali ini saya ingin bagikan salah satu project desain yang telah saya buat. Dan untuk project desain ini bertemakan banner pertemuan PAC atau Pimpinan Anak Cabang Muslimat NU dan Fatayat NU Kecamatan Kawah Baru Kabupaten Bojonegoro. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari channel saya. Oke, terima kasih. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagi tutorial bagaimana cara men-setting agar hasil gambar yang kita hasilkan dari aplikasi Pixellab ini ketika kita cetak mungkin hasilnya tidak pecah, hasilnya juga cukup bagus. Itu ada cara-caranya mungkin yang harus teman-teman pahami sebagai seorang desainer. Jadi pada banner yang saya buat kali ini saya mendapat orderan dengan ukuran 8 kali 2,5 meter. Apabila kita setting di aplikasi Pixellab, untuk ukurannya kita menggunakan, kalau 8 meter berarti nanti satuannya 8000 pixel. Kalau untuk ukuran 2,5 meter berarti kalau di pixel kita gunakan ukuran 2500 pixel. Intinya per 1 meternya teman-teman bisa gunakan 1000 pixel. Jadi agar nanti ketika proses percetakan hasilnya bagus. Dan terlebih lagi ketika teman-teman sudah menyelesaikan sebuah desain, untuk cara menyimpannya teman-teman bisa gunakan juga di mode custom aja. Jangan di mode yang ada di sini low, medium, high, very high, dan juga ultra. Tapi sebetulnya dari teman-teman saya yang lain juga ada yang menyimpan di mode ultra, dan untuk hasilnya juga bagus juga sebetulnya. Cuma kalau saya sendiri atau pengalaman saya sendiri selama ini memang saya lebih di mode custom ketika gambar tersebut akan dicetak, biar nanti ukurannya juga lebih tinggi terkait resolusi dari banner itu sendiri. Oke, kita akan sedikit pecah terkait apa-apa atau bahan yang ada di dalam banner ini. Coba kita hilangkan semua bahan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi intinya ketika teman-teman membuat suatu karya, yang terpenting adalah satu, teman-teman harus menguasai terlebih dahulu aplikasi ataupun tool yang ada ataupun pengaturan yang ada di aplikasi Pixellab ya teman-teman. Itu memang harus teman-teman pahami terlebih dahulu agar nantinya tujuannya juga memudahkan daripada teman-teman ketika mendesain gambar ataupun yang lainnya. Yang kedua, teman-teman harus cari dulu yang namanya referensi. Referensi itu sangat penting sekali, sebab ketika kita membuat suatu karya kok tanpa referensi, maka mungkin ketika kita bandingkan dengan atau kita sandingkan dengan karya milik orang lain, mungkin kita akan kayak ada yang kurang gitu ya teman-teman. Jadi usahakan ketika teman-teman mendesain, carilah dulu referensi yang sekiranya 2-3 referensi, yang kemudian nanti kita bisa gabung menjadi satu konsep, di mana konsep tersebut dapat kita terapkan di aplikasi Pixellab. Terus yang ketiga, teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu untuk semua bahan. Kalau semisal teman-teman dapat orderan, ya jangan lupa teman-teman bisa minta terkait keterangan dan juga gambarnya yang ingin dimasukkan ke dalam project tersebut. Di sini untuk gambar yang sekiranya masih belum di remove background, teman-teman bisa hilangkan dulu untuk background belakangnya. Sebab di sini saya juga sudah siapkan terkait beberapa bahan yang saya gunakan agar nantinya ketika kita melakukan desain di aplikasi Pixellab kita tidak keluar masuk. Jadi bahan-bahan tersebut sudah ada, tinggal kita eksekusi aja. Itu mungkin sedikit saran dari saya teman-teman. Kalau semisal teman-teman punya tutorial yang lain atau cara yang lain, bisa teman-teman gunakan. Oke, kita langsung saja ke bagian
dasar dari aplikasi Pixel Lab ini. Untuk background ini memang saya default aja ya teman-teman, di warna putih, sebab untuk gradasinya kita cukup menggunakan setengah saja. Yang pertama kita bisa buat terlebih dahulu untuk shape. Jadi untuk shape persegi panjang ini saya menggunakan kurang lebih sekitar ada 3 variasi warna. Untuk yang pertama itu adalah warna transparan, terus di bawahnya lagi ada warna hijau tua, terus di bawahnya lagi ada hijau lebih gelap lagi ya teman-teman. Intinya tujuan kita mempunyai referensi seperti itu ya teman-teman. Kita mungkin bisa tembak warna dari referensi yang kita pakai, jadi kita akan lebih mudah. Setelah itu kita bisa klik pada bagian OK dan tinggal kita centang saja dan kita tempatkan pada bagian paling bawah ya teman-teman. Untuk hasilnya mungkin kurang lebih seperti ini. Setelah itu paling bawah sendiri kita tambahkan tekstur kertas kusut ya teman-teman. Dan untuk opacity-nya kita juga jangan lupa turunkan sampai di angka 40%, itu sudah cukup. Sebab kalau nanti teman-teman biarkan di angka 100 kesannya terlalu tebal ya teman-teman. Kita buat sedikit samar aja, tujuannya seperti itu. Setelah itu kita bisa klik pada bagian centang, kita bisa masukkan beberapa foto yang sudah saya siapkan. Yang pertama ada foto dari Neng Umi Laila. Di sini saya sudah remove untuk background belakangnya, dan foto dari ketua TAC Muslimat Fatayat dan juga ketua ranting yang ada di desa saya. Kita bisa masukkan semuanya. Dan untuk penataannya seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf juga sebab kemarin belum sempat untuk meratakan terkait 2 gambar yang masih seperti ini. Tetapi kita bisa akali kok teman-teman. Dengan cara di sini saya sudah timpa dengan shape atau draw yang berwarna hijau, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Setelah itu kita bisa masukkan terlebih dahulu untuk judulnya ya teman-teman. Untuk judul ini kita gunakan font, kita bisa pergi ke font terlebih dahulu. Dan untuk font yang saya gunakan di sini saya menggunakan font Bigail Personal Use yang paling atas sendiri ini ya teman-teman. Setelah itu kita bisa klik pada bagian OK. Dan untuk warna kita bisa gunakan kombinasi warna gradient. Jadi agar warna itu bisa lebih modern dan lebih mengena kepada masyarakat, teman-teman bisa satukan aja. Kalau semisal kita terbiasa menggunakan perpaduan yang seperti ini, mungkin kita coba dengan variasi yang lain dengan cara kita geser aja sampai kedua warna itu memang benar-benar menyatu seperti ini. Setelah itu kita bisa klik pada bagian centang dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jangan lupa teman-teman bisa tambahkan untuk stroke-nya. Dan untuk stroke ini teman-teman bisa di angka 6 ataupun lebih juga tidak apa-apa. Dan jangan lupa kita aktifkan untuk shadow bayangan belakangnya di angka 20% cukup. Langkah berikutnya tinggal kita masukkan logo dari NU Muslimat dan juga Fatayat, dan kita buat lagi shape warna kuning pada bagian paling bawah. Langkah berikutnya tinggal kita masukkan terkait keterangan dari semua nama yang ada di foto tersebut, mulai dari ketua PAC maupun ketua ranting kita masukkan semua dengan mengkombinasikan warna putih dan juga warna kuning. Setelah itu kita bisa masukkan juga untuk keterangan pimpinan anak cabang pada bagian bawah. Kita tambahkan juga untuk shape persegi panjang dengan gradient atau warna pada bagian tengah saja. Untuk samping kanan dan juga samping kiri kita transparan aja, jadi istilahnya tanpa warna ya teman-teman. Setelah itu kita tinggal masukkan saja untuk keterangan Neng bersama Neng Umi Laila dari Surabaya. Untuk font juga teman-teman bisa gunakan berbagai atau mengkombinasikan berbagai macam font. Setelah itu pada bagian bawah kita bisa tambahkan bertempat di ranting cengkir. Kita kasih keterangan ataupun kita tambahkan juga terkait logo dari tanggal dan juga lokasi. Kita masukkan juga untuk keterangan dari tanggal dan juga lokasi. Kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Kita bisa cek terlebih dahulu untuk semua bahan memang sudah masuk semua. Tinggal kita save to gallery.
Kalau semisal teman-teman ingin mendapatkan efek cahaya seperti halnya gambar yang sudah saya buat thumbnail YouTube seperti ini, ada penambahan cahaya di samping foto ataupun pada teks yang bagian pertemuan ataupun yang lain, teman bisa menggunakan aplikasi Pixai Pro. Di situ teman bisa tambahkan. Untuk link dari gambar juga saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.